Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barak Faiz dari kelas 10-4 dan ini ibu saya. Hari ini saya akan mewawancarai ibu saya tentang bagaimana cara beliau menghindari akhlak mahmuza dan membiasakan akhlak mahmuda. Pertama-tama saya ingin menanyakan pada ibu, apakah ibu pernah sangat marah, di momen seperti apa, dan bagaimana cara ibu menyelesaikannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ibunya Barak Faiz. Akhlak mahmuzah itu memang akhlak yang sangat buruk. Dalam hal ini diminta untuk yang sikap marah. Selaku ibu, selaku orang tua, tentunya sering ada kejadian kita itu marah. Misalnya contoh, disuruh ada waktunya untuk HP tapi tidak dituruti, ada waktunya kita tugas pokok sehari-hari di rumah, misalnya membantu tugas di rumah tangga, sudah ada pembagian tugasnya. Misalnya kalau untuk si abang ini jemur cucian apa gitu, bantu, atau hal lain yang bisa kadang membantu tugas kami di rumah, memperingan. Memang ada pembagian tugasnya tidak dilaksanakan, itu sebenarnya marah, tapi bukan marah yang meledak-ledak atau kalimat-kalimat yang melampiaskan emosi, tapi kita ganti kata marah, rasa marah kita itu menjadi hal-hal yang bahasanya agak teredam. Misalnya, ngapa sih nggak digawe bang, padahal kan lah tahu itu tugasnya gitu. Jadi kadang-kadang diganti ke bang, kalau lah selesai ini, selesai gawe, selesai belajar, kini jangan lupa ya tugasnya gitu. Seperti itu. Gitu juga adiknya. Terus juga kalau kita marah gitu, kadang kan akan menimbulkan hal yang negatif juga, atau dampak juga kepada anak kita secara psikologis, karena memang hati manusia itu berbeda-beda. Kadang ada yang membuat hal itu akan kepikiran malam-malam, mungkin tidak bisa tidur, sedih apa segala macam. Jadi sedapat mungkin dengan hati yang lembut, hati yang walaupun kita menahan rasa amarah, tapi kalimat emosi itu kita rubah menjadi kalimat yang seperti nasihat, dan kalimat yang membuat mereka menyadari, paham bahwa apa yang kita perintahkan itu sebenarnya untuk kebaikan mereka. Nah, akhlak yang terpuji itu memang penting kita contohkan kepada anak kita. Kita harus support, memang kita harus selalu memberikan arahan kepada anak kita supaya berlaku, mempunyai akhlak yang baik dan menjaga adab dalam sehari-hari. Baiklah, kalau begitu saya akan menanyakan pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara ibu mengontrol diri dari perilaku akhlak mahmuza? Misalnya saat marah atau saat ingin menghemat karena terlalu boros. Cara kita mengontrol diri paling narik napas panjang dan istighfar. Karena kalau kita lawan emosi kita, kita ikutkan rasa marah kita itu, kita juga yang sakit. Jadi berhenti sejenak, ambil napas, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kadang ujian dari Allah itu ya kadang berupa orang yang kita sayangi, memang karena kita emosi, karena yang melakukan ini, yang membuat ini adalah orang yang paling kita sayang. Tapi karena rasa sayang kita rubah menjadi suatu bentuk pelajaran dan pengalaman bagi kita. Itu
pelajaran, tapi bagi anak kita dia harus menjadikan itu pengalaman bahwa ketika sesuatu tidak dikerjakan ada konsekuensinya. Ketika kita melalaikan suatu pasti ada akibat yang harus kita tanggung, dan selaku orang dewasa jika tidak bisa menanggung akibatnya dan tetap harus melaksanakan, menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Nah, untuk seperti contoh akhlak Rasulullah itu, beliau tidak pernah memandang emosi kita, kelemahan kita itu dari sudut pandang beliau sendiri, karena memang kita itu manusia, seringnya lupa kita manusia bukan malaikat, punya rasa marah, punya rasa benci, rasa dongkol, rasa kesal, dan itu memang menjadi seperti sudah sunatullahnya. Tapi kita menyikapinya dengan berpikir positif, dengan berusaha mengukur kemampuan anak kita, bahwa dalam masa-masa mereka itu memang hal yang kita lakukan atau salah ucapan aja mungkin bisa membuat luka bagi mereka dan bisa mungkin menyakiti hati mereka, sehingga nanti bisa berdampak pada kehidupan mereka ke depannya. Dan semoga kita tidak melakukan hal seperti itu. Jadi dalam hal untuk menyikapi dari rasa marah kita itu tadi yang penting banyak-banyak istighfar, menghela napas panjang dulu sebelum mengungkapkan rasa marah. Tapi rasa marah kita itu harus kita ungkapkan kepada anak kita supaya dia bisa menghargai kita dan menghargai perasaan kita, sehingga dia memiliki rasa empati kepada orang lain, dan itu bisa menjadi hal yang bagus bagi perkembangan psikisnya anak saya atau psikisnya anak-anak semuanya. Baiklah, sekarang saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Ibu menyikapi orang yang berperilaku salah, seperti sombong dan lain-lain? Berperilaku salah, manusia memang tempatnya salah, tapi sifat sombong itu bermacam-macam. Kadang bukan mesti sombong itu dalam penampilan fisik ataupun sikap tubuh yang berjalan mendongak atau segaimanapun, tidak. Kadang sifat sombong itu bisa juga lahir dalam diri kita ketika kita misalnya ke orang tua misalnya tidak menerima masukan dari anak kita. Ya, munculnya sifat sombong ketika kita tidak bisa dikritik, tidak bisa menerima saran orang lain, atau ketika kita merasa kita yang paling benar tanpa mencoba mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Menurut saya itu, menurut Ibu itu sifat yang sombong, dan hal itu sangat tidak bagus dan termasuk akhlak yang buruk yang harus kita hindari, karena Allah pun tidak menyukai orang yang berjalan di muka bumi ini dengan orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ada itu ayatnya di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi kita harus mencontoh akhlak Rasulullah bagaimanapun sedapatnya kita bisa, karena dalam masih proses belajar ya berusaha saling mengingatkan dan saling menasihati. Baiklah, terima kasih. Saya Barak Faiz dari kelas 10 dan ibu saya mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.